Insya Allah saya mungkin tidak terlalu panjang gitu juga karena uh, saya belum ustazah. Ini kita lebih malam ini lebih sharing-sharing ya kita sebagai Uktifillah saling mengingatkan gitu karena sepertinya yang akan saya sampaikan hari ini puan-puan salihah justru mungkin sudah lebih tahu lebih dulu daripada saya sendiri ini. Jadi kita lebih kayak refreshing aja gitu ya. Insya Allah Allah tetap meridoi, tetap ada yang bisa diambil buat puan-puan salihah di sini. Gitu, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Izin share mungkin yang paparan yang sudah kami siapkan. Berikut apa sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Ya, alhamdulillah. Ya, ini tema yang disampaikan kepada saya yaitu tentang resep kehidupan perempuan sebagai pekerja. Betul begitu ya. Uh, Waktu dapat topik ini gitu ya, terus terang ya saya sendiri gitu ya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan itu juga terus berusaha ya masih banyak belajar juga gitu, gimana bisa menyeimbangkan semua peran kita gitu ya sebagai perempuan gitu dan salah satunya ya ini sebagai pekerja. Ini kita sudah dalam konteks berarti kita bukan membahas lagi tentang bahwa keutamaan seorang perempuan sebenarnya lebih banyak di rumah dan sebagainya itu ya karena kan ini kita sama-sama tahu tentang hal itu tapi ada banyak kondisi terutama di hari-hari ini yang sepertinya kita harus bekerja gitu ya mau di rumah ataupun di luar rumah gitu jadi konteksnya seperti itu. Ini apa namanya awalannya lah ya awalannya sebentar ini saya agak ketutup. Tahu bersama ya Islam itu sangat menganjurkan kepada umatnya untuk minimal bergerak nggak boleh diem ya berkarya serta bekerja selama hayat masih dikandung badan banyak dengar gitu ya. Kalau dulu zaman COVID malah banyak apa istilahnya kaum rebahan malah banyak yang bilang kaum rebahan gitu suruh justru sebenarnya kita tetap harus beraktivitas bergerak terus ya karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita umatnya untuk selalu berhati-hati dan berusaha dalam menghadapi waktu luang ya karena waktu luang itu bisa menjadi ladang yang subur. Kita tahu ya ada hadisnya yang jadinya Rasulullah mengingatkan kepada kita umatnya untuk selalu berhati-hati dan berusaha dalam menghadapi waktu luang. Karena memang waktu luang itu sering menjadi ladang yang subur bagi setan untuk menanamkan kemungkaran bagi umat Islam gitu. Maka bekerja ini salah satunya juga yang menjadi jalan yang tepat untuk membendung perilaku jahat kita gitu ya. Nah, ini kita sering dengar ya hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Nah, banyak juga ya ini ada hadisnya yang mengatakan bekerja itu seperti sedang berjihad gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah menyamakan orang yang mencari nafkah dengan orang yang berjihad di medan perang. Jadi bila ada umat yang wafat ketika sedang bekerja mencari nafkah, matinya dapat disebut dengan mati syahid. Ya, Masya Allah ya. Tadi siang ya saya di perjalanan itu sempat apa namanya melihat gitu
ada driver ojek online itu menepi gitu ya, menepi terus wah kok buka baju ya, ternyata mungkin berkeringat gitu ya, bajunya basah berkeringat, beliau ganti baju gitu. Saya langsung di dalam hati tuh langsung berpikir ya Allah, masya Allah gitu ya, demi menafkahi keluarga ya, beliau itu berpeluh gitu, dan insya Allah itu semua diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan pahala, dengan rezeki yang barokah ya. Nah, kemudian juga kita tahu ya, bekerja itu sebenarnya ya seperti yang sunnah yang sudah diteladan oleh diberikan teladan oleh para nabi dan rasul ya. Kita tahu rasul, nabi, para sahabat itu para profesional yang masing-masing punya keahlian, dan mereka juga seorang pekerja keras. Kita tahu ada Nabi Idris ya yang penjahit, ada Nabi Musa disebut seperti arsitek yang membangun batra, kemudian Nabi Daud membuat jubah besi, gitu. Kemudian ada Nabi Musa yang penggembala dan sebagainya. Nah, Rasul juga saat bekerja di dunia pekerjaan dan bisnis yang ada pada waktu itu terkenal memiliki 4 sifat ini, yaitu sidik ya, dapat dipercaya dan jujur, fatonah, pintar ya, memiliki ilmu, kemudian amanah, melaksanakan tugas yang dibebankan ya, baik, kemudian juga tablik, yaitu mampu melakukan komunikasi yang baik. Ini kita tahu penting sekali ya ketika kita sedang bekerja. Nah, ini juga dikatakan bahwa bekerja juga seperti sedang merintis jalan kemuliaan. Bekerja itu memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasul-Nya, dikala dipergunakannya untuk mencari rezeki yang halal dan barokah karena Allah. Nah, kita teringat ya kisah Rasulullah ketika bertemu seorang sahabat yang bernama Sa'ad Al-Khudri ya, di salah satu sudut kota Madinah. Beliau sedang bekerja sebagai pemecah batu. Penampilannya itu lain sama sahabat-sahabat yang lain, tuh lebih terlihat lebih kotor, lebih gelap gitu ya. Karena kan kerjanya di bawah terik matahari ya, jadi bau matahari juga mungkin gitu. Nah, tapi di situ, masya Allah ya, justru Rasulullah yang duluan mengulurkan tangannya untuk dijabat tangan oleh Sa'ad ya, sahabat Nabi ini. Saat sendiri kayak ragu-ragu gitu ya, malu gitu mau mengulurkan tangannya lagi gitu, karena tangannya itu namanya pemecah batu yang mungkin kasar gitu, terus melepuh gitu ya, sampai Rasulullah tanya, kenapa, ada apa dengan tanganmu gitu ya, Rasulullah tangan saya melepuh gitu. Waktu mau ditarik lagi, tapi Rasulullah ditahan gitu, ditahan, malah dicium lagi sama Rasulullah tangannya saat ini. Lalu Rasulullah bilang, biarkan wahai Sa'ad, biarkan tanganmu ini yang nanti akan membawamu ke surga. Masya Allah ya, hari-hari ini kalau puan-puan solihah di sini ada yang harus menjadi tulang punggung keluarga, harus bekerja ya, berpeluh gitu ya, dengan pekerjaan tangannya dan sebagainya. Semoga kita dikuatkan dari cerita ini ya, bahwa insya Allah tangan kita ini, pikiran kita, kaki kita melangkah ya, mungkin bermil-mil, berjam-jam gitu dari rumah kita gitu ya, untuk mencari nafkah, semuanya itu mudah-mudahan itu yang akan nanti membawa kita ke surga. Tangan yang hina mungkin menurut manusia ya, tangannya saat ini justru tangan ini yang justru membawa kemuliaan di sisi Allah, Masya Allah. Kemudian juga kita tahu ada perintah bekerja ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Ada terjemahan lain dalam kurung berkarya gitu ya. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah ini.
Di ayat ini kita bisa melihat bahwa berkarya, berusaha, berjuang serta bekerja itu suatu keniscayaan dalam hidup ya, nggak bisa kita hindarin gitu ya. Bahkan Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Bekerja untuk mencari nafkah merupakan amal soleh yang paling sangat besar dan dinilai sebagai sedekah. Allah memberikan keberkahan kepada setiap pencari nafkah yang hasilnya diberikan kepada keluarganya. Ada lagi di Quran Surat Al-Qasas ayat 77, kalau tentang bekerja sering kali kita diingatkan dengan ayat ini ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah memerintahkan kita agar memanfaatkan nikmat dunia yang Allah berikan untuk meraih kemuliaan akhirat. Arti sederhananya ya, korbankanlah duniamu untuk meraih akhiratmu. Mungkin di sini bisa digambarkan ya, mungkin kita banyak hal ya di dunia ini yang mungkin masih mubah sih, nggak apa-apa sih gitu ya, tapi boleh sih, tapi bermanfaat atau tidak untuk akhirat kita, itu yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin kalau maksiat, kalau dosa gitu ya, kita udah kalau haram apalagi ya, itu kita udah pasti hindarin gitu. Tapi kalau hal-hal yang mubah itu kadang kita masih terlena gitu ya, boleh nonton TV, boleh main HP gitu ya. Tapi kadang kalau kita tidak tahu prioritas, nah itu akhirnya yang terbengkalai justru urusan akhirat kita. Nah, lalu Allah katakan, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia, tadi ya ada ya, bagian. Nah, bagian itu berarti kan nggak semuanya ya, ada sebagian kecil gitu dari dunia kita, bukan setengah apalagi semuanya. Jelas sekali dari ayat ini bahwa kita harusnya mementingkan akhirat, bukan kalau sering bilang kan harus seimbang dunia dan akhirat gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang mustahil ya. Kita pasti yang terjadi adalah kalau nggak mendahulukan dunia, ya mendahulukan akhirat gitu kan. Alhamdulillah kalau kita mendahulukan akhirat ya, tapi sayang sekali kalau sampai yang terjadi justru sebaliknya gitu. Dan sebenarnya seimbangnya dunia dan akhirat itu nggak bisa 50-50 gitu. Karena kenapa? Karena nilainya akhirat itu berkali-kali lipat kan dari dunia. Jadi nggak bisa menyeimbangkannya itu 50-50 ya. Kita lihat di doa sapu jagat pun, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu kita bisa lihat di situ ada 3 permintaan ya. Yang kita lihat, 1 permintaan untuk kebaikan di dunia dan 2 permintaan lagi itu berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Ini isyarat bahwa kita harus, kalau 1:2 berarti kita harus lebih memikirkan kehidupan di akhirat. Nah, ini ada ya dari Imam Syafi'i, Masya Allah, jadikanlah akhirat itu di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian itu di pelupuk matamu. Jangan sebaliknya ya, malah dunia yang di hati kita. Nah, ini juga ada hadis yang lain yang katakan, siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri dari berminta-minta dan usaha untuk keluarganya dan untuk baik dengan tetangganya akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan mukanya bagaikan bulan purnama. Dan siapa yang mencari dunia halal untuk memperbanyak berbangga dan sombong akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, sedang Allah murka padanya. Nah, ini prinsip etos kerja ya dari Al-Baihaqi dalam Syubul Iman, yaitu antara lain ya, bekerja secara halal, bekerja demi menjaga supaya tidak menjadi beban bagi orang lain atau bahkan benalu ya, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, bekerja untuk meringankan sesama. Nah, tuntunan syariat buat kita perempuan ketika bekerja itu antara lain mendapat izin dari wali kita, kalau yang belum menikah berarti mungkin ke orang tuanya gitu ya, keluarganya, kalau sudah menikah ke suaminya.
Nah, berpakaian secara syar'i, kemudian aman dari fitnah, ya, tidak melakukan kalwat, berikhtilat, gitu ya, bercampur laki dan perempuan, gitu ya. Kemudian juga adanya mahram ketika safar, ya. Kemudian ini yang mungkin kita bisa amalkan latihan-latihannya yaitu selalu berdoa untuk keselamatan agama dan keberkahan rezeki waktu kita mau bekerja, kemudian meminta izin dan doa juga restu gitu ya dari wali atau suami setiap berangkat bekerja. Nah, satu yang nggak boleh kita lupakan, keberhasilan kita saat bekerja itu semata-mata kan karena ridho Allah ya. Ridho Allah itu datang dari salah satunya dari ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, jangan lupa kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa mendoakan keluarga kita, mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita, sesama kita. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Muslim dan Abu Daud ya, katakan apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama Muslim, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut, maka para malaikat berkata amin. Semoga engkau memperoleh sebagaimana yang engkau doakan itu. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang lain, semua doa-doa baik itu akan berbalik lagi kepada kita. Itu kenapa Fatimah ya, putri Rasulullah, juga bahkan lebih mendahulukan berdoa untuk orang lain ketimbang doa buat keluarga dan dirinya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mungkin kita lebih banyak di diskusi ya, karena saya yakin banget ini teman-teman Puan-Puan Solihah di season 10 ini sebenarnya sudah banyak pasti menuntut ilmu dengan topik yang seperti ini gitu ya. Mungkin ada mau koreksi, mau ada yang ditambahkan. Silahkan ya, wallahu a'lam bishawab, jazakumullahu khairan katsiran.